keempat akan menjelaskan materi mengenai isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Mari simak video penjelasan dari kami. Baiklah, yang pertama adanya materi sifat alami dari implementasi strategi. Faktanya, untuk setiap strategi yang telah direncanakan, implementasi yang baik atas strategi tersebut hanya menghasilkan keberhasilan sekitar 10% atau kurang. Hal ini dikarenakan kegagalan dalam melakukan segmentasi pasar yang baik, terlalu memperhatikan kebijakan akuisisi baru dan tertinggal jauh dari para pesaing dalam lead bank. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, seseorang individu mungkin sama sekali tidak terlibat langsung dalam proses perumusan strategi dan tidak menghargainya, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Bahkan, ada juga mungkin terjadi penolakan di bagian tertentu. Manajemen, manajer, dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha mengagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Selanjutnya adalah isu-isu pemasaran. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Yang kedua, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga, membatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. Yang keempat, menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi penghitung. Yang kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Yang keenam, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Dan yang ketujuh, melakukan iklan secara online atau offline. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen saat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet, bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. Dua variabel yang sangat penting dan sentral bagi implementasi strategis yaitu segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Baiklah, selanjutnya segmen pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation secara luas digunakan untuk menerapkan strategi. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya memiliki 3 alasan utama. Pertama, strategi ini seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diverifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Untuk menerapkan strategi ini dengan sukses, dibutuhkan pendekatan segmentasi pasar yang baru atau yang telah diperbaharui. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing secara lebih baik dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Terakhir, yaitu keputusan segmentasi pasar secara langsung dapat mempengaruhi variabel bauran pemasaran, seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Kelas yang punya 2 positioning produk. Positioning merupakan pengembangan skema presentasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda, dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah berikut ini dibutuhkan dalam positioning produk. A. Pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. B. Gambarkan diagram peta positioning
produk dua dimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbunya. D. Tetapkan produk dan jasa pesaing sehingga resultan metrik 4 kuadrat. D. Identifikasi area-area dalam peta positioning di mana produk dan jasa perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. E. Kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Beberapa aturan dalam menggunakan positioning produk sebagai alat implementasi strategi adalah sebagai berikut. A. Lihatlah pada area yang belum terisi atau relung yang masih kosong. B. Jangan menetapkan segmen secara tumpang tindih keuntungan apapun dari potongan tersebut, atau misalnya target pasar yang lebih besar akan terhapus oleh kegagalan memuaskan satu segmen. D. Jangan melayani dua segmen dengan satu strategi yang sama. D. Jangan memosisikan diri di tengah-tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Strategi positioning produk yang efektif memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara unik, membedakan perusahaan dalam persaingan tersebut. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau biasa diberikan konsumen. Perusahaan seharusnya tidak membuat ekspektasi yang melebihi ekspektasi yang biasa atau yang akan diberikan. Isu-isu keuangan atau akuntansi terbagi menjadi 5. Mendapatkan modal untuk implementasi strategi, yaitu 2 sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Yang kedua, proyeksi laporan keuangan. Teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan. Yang ketiga, anggaran keuangan. Dokumen yang memperlihatkan bagaimana bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Yang keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Merupakan hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, insentif, dan diversifikasi biasanya ditetapkan dengan mengambil alih. Yang terakhir, menentukan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain dengan tujuan memperoleh tambahan modal. Isu penelitian dan pengembangan atau lead bank. Personal penelitian dan pengembangan lead bank memainkan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi strategi. Individu-individu tersebut pada umumnya dihargai karena bisa mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk lama sehingga memungkinkan implementasi strategi menjadi lebih efektif. Penelitian menyarankan bahwa organisasi yang paling berhasil menggunakan lead bank sebagai penghubung antara peluang eksternal dengan kekuatan internal dan kemudian mengaitkannya dengan tujuan. Kebijakan lead bank yang dirumuskan dengan baik dapat meraih peluang pasar dengan kemampuan internal yang dimiliki. Kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasi strategi dalam hal yang pertama, menekankan peningkatan produk atau proses. Yang kedua, menekankan pada riset dasar atau terapan. Yang ketiga, menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank. Yang keempat, mengembangkan tipe proses robotik atau manual. Yang kelima, mengalokasikan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk lead bank. Yang keenam, menjalankan lead bank sendiri atau mengontrakkan keluar. Yang ketujuh, menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam lead bank, yaitu 1. Menjadi perusahaan pertama yang memasarkan suatu produk dengan teknologi baru. 2. Menjadi peniru yang inovatif dari sebuah produk yang sukses sehingga meminimalkan risiko dan biaya awal. Ketiga, menjadi produsen berbiaya rendah dengan cara memproduksi produk yang serupa secara massal namun lebih murah dari produk yang baru-baru ini ditawarkan perusahaan lain. Isu-isu sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Perusahaan yang mengumpulkan dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan
kompetitif di perusahaan lain. Di berbagai industri, informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.